Hai, ketemu lagi dengan saya J Arif di channel J Arif. Kali ini kita kembali lagi di segmen belajar ilmu pengetahuan dan kita sekarang berada di episode ke-5. Cantik-cantik tapi Fir'aun. Ini bukan judul sinetron, tapi ini adalah sebuah kenyataan. Ya, itu adalah Cleopatra, seorang wanita cantik yang pernah menjadi Fir'aun. Mungkin kalian ada yang berpikir, bukannya Fir'aun itu adalah raja yang mengejar Nabi Musa kemudian tenggelam di Laut Merah? Ya, itu betul. Tapi itu adalah salah satu Fir'aun yang pernah ada di Mesir. Karena Fir'aun merupakan gelar untuk para raja yang menduduki tahta tertinggi di kerajaan Mesir. Nah, kalau Fir'aun yang paling terkenal, ya memang Fir'aun yang mengejar Nabi Musa dan dia tenggelam di Laut Merah. Menurut peneliti, Fir'aun tersebut adalah Fir'aun Ramses II atau Fir'aun Merneptah. Masih ada dua kemungkinan itu ya. Kemudian Cleopatra, ini adalah salah satu Fir'aun wanita yang pernah memimpin Mesir. Jadi bukan hanya Cleopatra Fir'aun wanita yang pernah memimpin Mesir, namun ada beberapa Fir'aun wanita lain yang pernah memimpin Mesir. Namun memang yang paling terkenal Cleopatra, karena banyak sekali literasi yang menggambarkan kecantikannya, bahkan patung-patung dan koin emas yang ditemukan juga bergambar wajah Cleopatra. Ada 5 Fir'aun wanita yang cukup terkenal di dunia ini selain Cleopatra, yaitu Tuosret, Sobek Neferu, Nefertiti, Hatshepsut, dan Cleopatra itu sendiri. Dan bahkan teman-teman, Cleopatra sendiri itu pun bukan hanya ada satu. Cleopatra itu ada 7. Dan yang paling terkenal yang akan kita bahas kali ini adalah Cleopatra yang ke-7. Jadi Cleopatra itu semacam nama pemberian untuk istri atau anak dari Fir'aun Mesir yang bahkan ada beberapa kemudian yang menjadi Fir'aun. Dan mereka merupakan keturunan atau dinasti atau wangsa Ptolemaios. Jadi wangsa Ptolemaios ini merupakan pendatang dari Yunani, lebih tepatnya Yunani Makedonia. Jadi Cleopatra yang ke-7 atau yang paling terkenal ini atau yang sedang kita bahas ini merupakan orang yang sebenarnya berdarah Yunani Makedonia, namun berhasil menjadi Fir'aun atau raja di Mesir. Nama lain dari Cleopatra ke-7 adalah Philopator. Cleopatra ke-7 atau Philopator ini lahir di Mesir, namun keluarganya wangsa Ptolemaios itu berasal dari Yunani Makedonia. Ketika akhirnya Alexander the Great meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, Ptolemy I Soter mengambil kekuasaannya atas Mesir dan itulah dimulainya wangsa Ptolemy di tanah Mesir. Yang kemudian anak-anaknya salah satunya Cleopatra ke-7 akhirnya menjadi Fir'aun di Mesir. Sama seperti kebiasaan bangsawan zaman dulu ya, Cleopatra juga menerapkan tradisi incest alias menikahi saudaranya sendiri. Cleopatra bukan hanya menikahi satu saudaranya, namun 2. Hal ini dilakukan untuk menjaga darah keturunan agar keturunan mereka memiliki darah bangsawan. Awalnya Cleopatra menikah dengan kakak laki-lakinya yaitu Ptolemy VIII. Namun karena Ptolemy VIII mati tenggelam di Sungai Nil setelah kalah pertempuran, setelah itu Cleopatra menikah dengan adik laki-lakinya yaitu Ptolemy ke-14. Lebih mengerikannya lagi, suaminya tersebut dibunuh sendiri oleh Cleopatra. Selain itu, Cleopatra juga membunuh adik perempuannya yaitu Arsinoe karena dianggap sebagai pesaingnya dalam mendapatkan tahta Mesir kuno. Setelah pesaingnya dimusnahkan semua alias adik-adik dan kakak-kakaknya, akhirnya Cleopatra menjadi Fir'aun di Mesir. Banyak sekali literasi dan cerita-cerita yang menggambarkan tentang kecantikan dari Cleopatra. Bahkan di setiap filmnya, Cleopatra selalu digambarkan sebagai sosok wanita yang sangat cantik. Hal tersebut sejujurnya tampak tidak sesuai dengan semua generasi incest yang bisa saja mengalami kelainan genetik. Pada bulan Februari 2007, sebuah koin digali dan menunjukkan sebuah potret Cleopatra yang menegaskan bahwa ratu tersebut sebenarnya nggak cantik-cantik banget, biasa aja. Cleopatra ini, menurut beberapa sumber, sebenarnya tidak cantik-cantik banget, tapi cerdas, pintar, dan sangat menguasai ilmu politik, bahasa, dan merupakan seorang diplomat yang cerdas. Diketahui Cleopatra mampu berbicara dengan 9 bahasa. Selain bahasa Yunani, Cleopatra juga bisa bahasa Arab, Yahudi, Partia, Suriah,
Ethiopia, Media, dan Trogodaitai. Dia juga merupakan satu-satunya dari anggota dinasti Ptolemeus yang peduli untuk mempelajari bahasa Mesir di saat keturunan Ptolemeus lainnya hanya berdiam di kota Alexandria. Menurut sejarah, Cleopatra dapat juga berbicara dengan bahasa Koptik asli dan dia juga bisa menggunakan huruf hieroglif, yaitu huruf dari Mesir kuno ya. Cleopatra juga sangat banyak sekali difilmkan. Salah satu filmnya adalah film Cleopatra pada tahun 1963, Julius Caesar pada 1953, Caesar dan Cleopatra 1945, Antony dan Cleopatra 1972, Spartacus tahun 1960, dan yang akan datang adalah Cleopatra versi Gal Gadot. Cleopatra menjadi penguasa terakhir dari wangsa Ptolemeus di tanah Mesir. Karena setelah dia meninggal, kekuasaan Mesir diambil alih oleh kerajaan dari Romawi. Cleopatra meninggal dengan cara bunuh diri, bukan dibunuh ya. Ada beberapa cerita rakyat yang bilang dia membiarkan dirinya dipatok oleh ular, namun sebenarnya para sejarawan lebih condong ke kesimpulan bahwa dia mati karena meminum racun. Cleopatra meninggal di usia yang masih cukup muda, yaitu 39 tahun, kurang lebih pada tanggal 12 Agustus tahun 30 sebelum Masehi di kota Alexandria, Mesir. Cleopatra juga sangat menjaga tubuhnya karena dia seorang raja ya. Jadi dia sering merawat tubuhnya. Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Cleopatra sangat takut bertambah tua dan keriput, sehingga dia setiap hari mandi menggunakan susu kedelai segar. Dia percaya bahwa susu kedelai dapat mencegah keriput dan menjaga tetap putih. Nah, itu aja cerita tentang Cleopatra, seorang ratu cantik namun Firaun. Kalau kalian ada masukan dan mungkin ada request di episode berikutnya kita bahas apa, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you yang sudah nonton video ini, bagikan ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Saya J. Arif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!